Novel Lita Si Guru Culun. Prolog. Dari dulu, aku ingin jadi remaja cantik, seksi, pintar, populer, dan berakhlak mulia. Tapi sekarang, aku adalah remaja jelek, bau, kurus, dan berkacamata dengan tangkai yang mulai rapuh. Terus, makanku banyak lagi. Untung saja, aku tidak bisa gemuk. Kata mama, aku cacingan. Siapa peduli? Tanda tanya. Saat sedang duduk merenung sendiri di atap rumah sembari memandangi kelipan ribuan bintang di langit malam yang tersebar bagai pasir, aku berpikir, kenapa di sekolah aku selalu sendiri? Tanda tanya, tidak punya teman main, apalagi belajar, dan sering dibully. Padahal kan aku mau banget jadi yang terbaik di sekolah. Terus ada seorang cowok yang wajahnya mirip Logan Lerman. Aduh, sudah lama aku naksir sama cowok itu, apalagi kalau dia lewat depanku. Astaga, wangi tubuhnya, manis senyumannya, ramah sifatnya. Oh, dia sungguh maskulin, serta tampak bagai mentari pagi yang sinarnya menyegarkan. Andai aku cantik, ingin sekali ku tembak dia agar setiap malam minggu bisa makan malam berdua di tepian kota Samarinda. Ah, pasti romantis. Ngomong-ngomong soal masa depan, semoga saja aku bisa berubah dan tidak seperti yang sekarang ini. Ya Tuhan. Aku ingin punya karir yang bagus, paras yang cantik, serta pintar. Sekarang ini, aku cukup menderita dengan hidupku. Setiap akan pergi sekolah, aku selalu kurang bersemangat. Nilai sekolahku yang paling tinggi hanya 70. Namaku Litania. Aku lahir di sebuah desa kecil di Kalimantan Selatan dan sekarang tinggal di Samarinda bersama kedua orang tuaku, kakakku, Mira. Sekarang ada di Timur Tengah menjadi relawan sebagai suster. Aku tidak tahu kapan dia pulang, mungkin nunggu kiamat kali. Oh, aku mulai mengantuk. Aku akan turun untuk tidur. Jangan sampai mimpi tentang hantu. Bisa-bisa aku ngompol di kasur seperti kemarin. Ups, tanda seru. Bab 1. Teroris. Ketika sudah hampir dekat dengan kelas, aku mendekati 3 orang cewek sedang duduk-duduk di luar kelas. Astaga, mengapa harus ada mereka? Aku benci mereka. Mereka sok populer, sok kaya, sok cantik pula. Mereka sama-sama mengunyah permen karet, bersiap untuk meludahiku bila sudah tepat di depan mereka. Sangat mengganggu sekali. Aku kan ingin masuk ke kelas. Masa iya aku harus putar balik? Tanda tanya. Kejauhan nanti. Ah, sudahlah. Terpaksa aku harus melewati mereka. Hai Betty Lapea, cibir Lola, si ketua geng sok cantik itu. Tubuhnya langsing, kepalanya lonjong, kulit putih berbintik-bintik merah, dan rambut bergelombang panjang yang tampak kusam. Matanya memandangku remeh sambil melintir-melintir ujung rambutnya dengan satu jari telunjuk. Mau kemana? Tanda tanya. Hadangnya di depan pintu. Aku kan jadi tidak bisa masuk, menyebalkan. Iya, mau kemana? Tanda tanya, sambung Pita. Si anggota geng bertubuh semok yang punya banyak tas mahal. Sekarang saja dia mengenakan kalung berlian di lehernya. Kamu kan gak pantas sekolah di sini. Sana sekolah di kuburan. Tanda seru. Hahaha. 3 cewek itu mentertawai. Kalau nggak ngemis saja di pasar Segiri, ujar Pita tambah jahat. Hahaha, iya benar tuh, sambung Lola. Terus hasil ngemisnya buat pergi ke salon. Hahaha, mereka mentertawaiku lagi. Kejam banget sih. Aku mau masuk tahu, kataku santai. Aku capek jalan kaki dari rumah. Biar aja. Memangnya aku kasihan gitu. Celoteh Lola dengan mata melotot seperti burung hantu. Culun, 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 oh lala. Jangan berani-berani sama aku, wanita tercantik di sekolah ini ya. Tanda seru. Ia mendekat, sontak menggibaskan rambutnya ke wajahku. Aku menutup mata sejenak merasakan tamparan helaian rambutnya. Hampir saja aku bersin. Ya ampun, ingin sekali ku cakar wajahnya. Au! Tanda seru. Aduh, siapa yang menampar bokongku? Aku lantas menoleh ke kanan. Oh, ternyata Kania yang melakukannya. Kania bertubuh kurus ceking, rambutnya dikepang 2, dan bibirnya dipulas lipstik merah. Sekali, namun sedikit celemotan. Kok gila? Tanyaku. Kok kentut? Tanda seru. Tadi aku dengar, kata Kania sok jijik. Gak kok, tanda seru. Kamu kali, tanda seru. Lawan kok kaku. Sudah jelek kentutan lagi, gelengnya. Ya ampun, kenapa? Memang orang jelek gak boleh kentut? Apa? Tanda tanya. Tapi memang iya kok. Aku gak kentut. Bohong, mata Kania menyipit. Aku dengar tadi kok suaranya dut, ngebas banget. Seperti di remix gitu kan Kania, sambar Pita yang tersenyum meremehkan. Kania mengangguk, iya sejelek ini mana mau ngaku, tanda seru, makanya jeleknya awet, coba saja sadar. Ya tuh, ucap Lola. Gak tahu malu, aku juga lihat nilainya di rapor 0 semua, bikin malu aja. Ih, gak level deh. Ia pun memutar mata sembari melipat kedua tangannya.
Kenapa sih kalian ini? Tanda tanya. Balasku dengan mengerutkan kening. Dadaku mulai berdetak cukup kencang. Setiap hari perasaan kalian selalu menghinaku. Memang aku salah apa? Tanda tanya. Alah sok cantik, cibir Lola sambil melototkan mata jeleknya. Gak usah sok drama deh, kenapa memang? Tanda tanya. Mulut-mulut kami, kok kamu, kalau kamu cantik pun bakal kamu tetap kami hina. Sok banget sih nanya aku salah apa. Ih norak, kamu sih gak salah, tapi kami ya kesel sama kamu. Habisnya kamu jelek sih, tanda seru. Udah Lola, katakan ia mendengus. Ayo kita pergi ke kantin, dia kentut lagi. Aku dengar sudah 2 kali. Jorok, tanda seru. Semen aja bokongnya, tanda seru. Atau kalau enggak coba kamu ambil keset, lalu sumpal saja bokongnya. Ayo ah, malas deh. Hahaha. Ayo, tawa Lola. Akhirnya, mereka pun pergi. Itulah satu kelompok penjajah yang selalu merasa sempurna, tapi masih saja menggosip. Semoga tersedak lalat kalian. Tanda seru. Akhirnya aku bisa bernapas lega. Aku pun masuk ke kelas dan langsung menuju bangku pojokan nomor 2 dekat jendela. Saat aku duduk, kulihat di luar jendela di pinggir lapangan basket ada coknya mirip Logan Lerman. Dia sedang duduk sendiri di sebuah bangku kayu panjang sembari baca buku. Ih gila, dia keren banget tau tidak? Tanda tanya. Kenapa dia serius banget sih bacanya? Ayo tengok aku, tanda seru. Cepat manis, tanda seru. Seandainya aku bisa ke sana lalu duduk bersamanya pura-pura baca buku gitu, pasti yang lain iri. Hihihihi. Titik. Atau bisa juga bawa payung biar dia tidak kepanasan. Kalau kepanasan nanti hangus kayak kulit kuda Nil. Gimana dong? Tanda tanya. Hihihi. Oh tidak, ada kak kelas cewek mendatangi cowok itu sambil membawa roti panggang. Mau ngapain dia? Wah, dia pakai duduk sambil tertawa ketiwi. Gak jelas lagi, tanda seru. Cowok itu juga mau banget sih duduk sama kak kelas yang jelas-jelas tidak cocok. Tanda seru. Tidak. Lihat, cewek itu berani banget sih suapin secubit roti panggang ke mulut cowok manis itu. Hancur harapan kalau gini. Mereka pun saling pandang memandang lama banget, membuat hatiku jadi retak bak lantai keramik yang baru saja dipukul dengan palu. Tega kamu si manis. Sudah, aku tidak mau lihat lagi. Lebih baik aku keluarin buku IPS, lalu ku hempas di atas meja. Sontak debu pun berterbangan. Oh, oh, oh. Jadi batuk gara-gara makan debu kan? Ya ampun. Semoga saja mereka bisa musuhan, biar aku punya kesempatan untuk dekat sama dia. Kebetulan kan cowok itu satu kelas denganku, tapi mungkin aku harus sadar diri kali ya. Tanda tanya, aku memang orang jelek yang selamanya tetap tidak akan laku. Seorang guru berponi rata dan bermata tajam bagi pembunuh berdiri, membelakangi papan tulis di dalam kelas memegang rotanda saat jam pelajaran dimulai. Dengar semua, ucapnya tegas. Jangan ada yang berani makan permen karet, menggosip, ataupun tidur di pelajaran ini. Kalau ada yang ketahuan melakukannya, kalian akan rasakan sendiri akibat. Saya bukan guru sembarangan. Saya lulusan militer, wanita yang penuh amarah. Paham semua? Tanda tanya. Paham, semua murid menjawab segan. Kemudian ibu guru berponi memanggil Lola untuk maju membacakan pidato yang dikarangnya sendiri. Lola pun menurutinya. Selamat pagi menjelang siang semua, kata Lola sok beribawa, membelakangi papan tulis sambil memegang buku. Aku mau muntah melihatnya. Tapi ibu guru berponi malah tersenyum kecil padanya. Dasar aneh. Tanda seru. Pagi, serentak semua menjawab. Oke teman-teman, saya akan bacakan hasil karya saya sendiri. Ia berdeham. Aku ingin berpidato tentang bagaimana menjaga sekolah kita dari orang-orang culun yang setiap harinya mengganggu pandangan kita. Sebenarnya, mereka atau golongan orang culun tak layak sekolah di sini, karena Borneo School adalah sekolah orang-orang populer, cantik, tampan, penuh bakat dan pintar. Bukannya memperbanyak orang culun yang selalu menghayal bagi orang gila. Apaan? Dasar. Gak beres. Sekarang aku bertanya, apakah kalian mau sekolah ini menjadi sekolah orang culun? Hah? Jawab aku. Tanda seru. Astaga, pidato Lola yang sedikit berapi-api berhasil menyinggung perasaanku. Aku semakin membencinya. Iya, hindari orang culun. Sorak seperempat orang di kelas dengan mengangkat tangan ke atas sambil digoyangkan. Mereka tampak seperti suku Indian yang sedang berburu. Tangannya memegang tombak yang siap ditancapkan ke badan kerbau yang sedang lari. Bagus, kata Lola bersemangat. Ia belum setuju bisa berpikir ulang tentang pidatoku. Tapi kalian harus sadar, jika orang culun hanya akan menjadi penghalang buat kemajuan sekolah kita. Ini sama saja kita menyimpan teroris, tanda seru. Oh, apa? Tanda tanya. Mulut Lola memang benar-benar tidak terkendali lagi. Dia bilang orang culun teroris. Kasar sekali, tanda seru. Lola sudah gila. Kepalaku hanya bisa menggeleng-geleng halus. Andai aku boleh melemparnya dengan meja atau tahi kucing yang becek.
Aku bisa langsung cari itu di luar. Harapanku ke depan, bahwa sekolah ini hanya menerima orang keren. Kalaupun orang culun masih diterima, mereka ditempatkan di kelas tersendiri yang banyak tikusnya. Ada senyum meremehkan di bibirnya saat sesekali melirikku. Semoga itu terjadi. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Mendadak lebih dari setengah orang di kelas mengangkat tangan ke atas serta bersorak, ya setuju, setuju, yuhu, Lola, Lola, Lola. Lola tersenyum lebar. Ah, sudah cukup teman-teman. Tolong biasa saja. Terima kasih. Wow, Lola. Ibu guru berponi memuji. Bagus sekali pidatomu. Penuh kekuatan, bersemangat, layaknya kesatria. Silahkan duduk. Oke, saya akan duduk. Lola memandang ibu guru berponi dengan sok manis. Dasar penyihir kalengan. Pakai saja siapa yang mau patah, ambil itu di belakang lemari. Tapi katakan pada saya, apa pidato ini layak diterapkan? Tanda tanya. Wah, itu cukup berat, Lola. Tapi pidatomu cukup bisa dipahami. Lola tersenyum lebar, lalu kembali ke bangkunya. Mungkin dia merasa ibu guru berponi menyetujui soal pidatonya tersebut. Hah, dasar aneh. Oke, selanjutnya dengan wajah malas ibu guru yang memanggil, Lita, come on. Tanda tanya. Aku berdiri dari bangku sembari membawa buku tulis yang berisi naskah pidato karangan tersendiri. Aku berjalan sampai di hadapan semua murid sambil sesekali memandang Lola yang lagi berbisik dan tertawa bersama Pita. Namun, yang di depanku sekarang adalah si cowok ganteng itu. Oh, dia lagi nulis sesuatu di bukunya. Kau manis sekali. Jangan bilang kau lagi nulis tentang aku. Oh tidak, aku gugup. Hei, lama sekali sih. Tegur ibu guru berponi mengomel. Kau mau nunggu saya mengeluarkan taring? Tanya. Ayo baca, si tukang tidur. Tanda seru. Iya, itu lama banget. Awas kentut lagi, ejekannya si cebol itu. Mati ibu berponi melotot ke Kania. Heh, diam, mulutmu gak sesuai dengan badanmu. Hihihi, setengah kelas kikikan mendengarkannya diomelin. Wajah Kania jadi malu bercampur jengkel. Mampus, kalau aku tinggi kupencet kepalamu sampai ke ubin. Oke semua, aku mulai membaca sembari menelan ludah sering-sering. Sebenarnya ini pidato, tapi hanya pesan. Jika aku menjadi kepala sekolah atau salah satu guru di sini, akan kudidik para orang culun dengan benar, agar kelak mereka bisa menjadi lebih sempurna dibanding orang-orang yang selalu membulinya. Sebagian murid menertawaiku, aku tidak boleh berhenti. Selain itu, orang culun bukan sampah, tapi mereka adalah golongan orang yang tertutup dan kurang percaya diri. Di baliknya, mereka mampu mengerjakan apapun melebihi seseorang yang berjiwa sempurna. Tapi manusia tidak ada yang sempurna. Itu saja. Terima kasih. Mendadak Lola berdiri dari bangkunya, matanya pun begitu sinis. Heh, dengar ya, Lita. Ya iyalah kamu membela kaum culun, karena kamu kan orang culun juga. Sudah deh, sadar aja. Besok kamu berhenti saja dari sini. Sana lapor sama orang tuamu, bilang kalau kamu mau pindah ke sekolah luar biasa. Ia memaksakan dirinya tertawa. Hahaha, menggelikan. Sebagian orang di kelas menertawaiku lagi, bahkan Pita melemparku dengan bola-bola kertas. Hebat kau, Lola. Sudah bikin aku malu. Sabar, sabar. Sudah, tenang, tenang, teriak ibu guru berponi. Semua pun tenang, walau masih tertawa pelan. Ibu guru berponi memandangku begitu malas. Oke, Lita, silakan duduk. Baik, aku menurutinya dan kembali ke bangkuku. Dengar semuanya, pidato Lita membuat saya pusing. Saya nggak ngerti dia ngomong apa. Tapi kalau pidato Lola, ia tersenyum kecil. Sesekali melirik Lola, bagus sekali. Saya akan berikan dia nilai 80. Lola pun kesenangan sambil berpelukan bersama kedua anggota timnya yang aneh. Mataku semakin sinis melihat Lola yang sok cantik itu. Ucapan dia saja menghinaku. Ditambah lagi ibu guru berponi telah menilainya baik. Dia tidak tahu apa jika pidato Lola telah melanggar hak asasi manusia. Tanda tanya. Selain itu, aku curiga jika ibu guru berponi dahulunya mempunyai sifat yang sama dengan Lola. Astaga, ini benar-benar mengerikan. Ku genggam tanganku sekuatnya dan berjanji bahwa aku akan melindungi para culun yang teraniaya suatu hari nanti. Kalian belum tahu siapa aku sebenarnya. Aku memang culun, tapi jiwaku bagaikan si raja hutan yang tak pernah menyerah. Jika ada yang berani menjatuhkanku, kelak, jika aku telah dewasa, akan kubuktikan siapa si culun Lita ini. Lihat saja, Lola, bermainlah dulu dengan rencanamu bersama para guru itu. Sekarang, belum waktuku. Aku harus mempunyai kekuatan dan rencana.